Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, uh, kami dari kelompok 5 Hukum Perikatan, ada saya Alvendo, juga rekan-rekan saya dari Rapi Lestari, Arda Khairunisa, Alisa Ardi, dan Ainaya Zabisabila, izin mempresentasikan mengenai akad syariah dan kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Baik, memasuki materi yang pertama mengenai definisi akad syariah. Secara terminologi, akad itu berasal dari bahasa Arab, yakni arwab, yang artinya tali atau ikatan. Al-aqdatu yang berarti sambungan, dan al-ahdu yang berarti janji. Menurut jumhur ulama, Ghazali dalam kajian fikih muamalah mendefinisikan akad sebagai sesuatu yang dengannya maka sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata yang lain dan kemudian karena timbulnya ketentuan atau kepastian pada dua sisinya. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan akad adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan ijab dan qabul dengan adanya ketentuan syar'i. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa akad merupakan sebuah perikatan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang dilandasi oleh kesepakatan ijab dan qabul, memenuhi unsur syar'i yang mana dengannya maka timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dari kedua belah pihak. Yang selanjutnya, dasar hukum akad di Al-Quran terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dan di dalam hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak berkhianat terhadap temannya. Apabila salah seorang di antara keduanya berkhianat, maka aku keluar dari perserikatan keduanya. Artinya dari dua sumber ini adalah mengatakan bahwa akad itu adalah sebuah janji yang telah dibentuk oleh dua belah pihak, yang mana yang satu membuat janji dan yang satu adalah yang dijanjikan, yang mana keduanya harus sama-sama memenuhi hak dan kewajiban yang telah sama-sama disepakati. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi unsur, syarat, dan bentuk-bentuk akad syariah. Yang pertama itu terdapat 3 unsur-unsur akad syariah. Yang pertama itu ada pertalian ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan kehendak oleh suatu pihak atau mujib untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya. Ijab dan qabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Yang kedua yaitu ada dibenarkan oleh syarak. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syarak atau hal-hal yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi yang berhubungan dengan pelaksanaan akad, tujuan akad maupun objek akad. Sebagai contoh, objek perikatan yang tidak halal seperti minuman keras mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut hukum Islam. Dan yang ketiga, mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum. Adanya akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Next. Selanjutnya, ada syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu syarat adanya atau terbentuknya akad, di mana apabila syarat ini tidak terpenuhi, akad tidak ada atau tidak terbentuk dan akad tersebut batal. Yang kedua yaitu ada syarat sahnya akad, yaitu syarat di mana apabila tidak terpenuhi tidak berarti akad tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat terbentuknya telah terpenuhi misalnya. Hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan, dan dalam keadaan demikian akad tersebut
ahli hukum menyebutnya dengan akad fasid dan harus dibatalkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk akad syariah. Terdapat 10 bentuk-bentuk akad syariah. Yang pertamanya yaitu jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatannya. Yang kedua yaitu pinjam mengganti. Pinjam mengganti adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pinjam mengganti merupakan memberikan atau mengutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja pengutang menghendaki. Yang ketiga yaitu sewa-menyewa. Sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa, dan lain-lain. Dalam hal ini, sewa-menyewa dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Selanjutnya, persekutuan. Persekutuan adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuangan dan risiko ditanggung bersama. Transaksi persekutuan dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Dalam implementasinya di lembaga keuangan syariah, persekutuan dapat diaplikasikan pada pembiayaan suatu proyek di mana lembaga keuangan syariah bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk sebuah proyek. Yang kelima yaitu penitipan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan penitipan adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Dalam implementasinya di lembaga keuangan syariah, akad penitipan ini dapat diaplikasikan pada produk-produk seperti produk giro maupun produk tabungan. Sebagai konsekuensinya dari akad ini, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik lembaga keuangan. Selanjutnya, ada bagi hasil. Bagi hasil merupakan akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk nisbah. Dalam implementasinya, akad ini biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Selanjutnya ada pemberian kekuasaan. Pemberian kekuasaan adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. Islam mengisyaratkan pemberian kuasa karena manusia membutuhkannya. Dalam implementasinya, lembaga keuangan syariah dapat memberikan jasa pemberian kuasa ini, yaitu sebagai wakil dari nasabah sebagai pemberi kuasa untuk melakukan sesuatu. Contohnya yaitu seperti lembaga keuangan dapat menjadi wakil untuk melakukan pembayaran tagihan listrik atau telepon kepada perusahaan listrik atau telepon. Contoh lainnya yaitu ada misalkan lembaga keuangan mewakili sekolah atau universitas sebagai penerima biaya SPP dari para pelajar untuk biaya studi. Selanjutnya ada penanggungan. Penanggungan adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Oleh karena itu, penanggungan merupakan akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk mengganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, pemindahan utang. Pemindahan utang merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
Lalu ada gadai. Gadai merupakan menahan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Selain itu, akad gadai juga dapat dijadikan produk tersendiri. Maksudnya, akad gadai dipakai sebagai alternatif dari penggadaian konvensional. Dalam hal ini, akad gadai, nasabah tidak dikenakan bunga. Yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran akad dalam transaksi syariah. Akad atau sighoh ijab qabul merupakan rukun yang sangat penting guna terrealisasinya transaksi tersebut, sehingga peran akad dalam setiap transaksi menjadi kian nyata dan menentukan sah atau tidaknya transaksi syariah. Pertama, peran akad yaitu merupakan prosesi puncak pada setiap transaksi syariah. Ketika si penjual menyerahkan barangnya kepada si pembeli dengan menerima imbalan uang sebagai pengganti harga, dan si pembeli menerima barangnya itu dengan memberikan imbalan seharga barang yang diterimanya, maka masing-masing mengharapkan ridha Allah, saling rela dan saling ikhlas atas transaksi tersebut. Peran yang kedua yaitu akad atau perjanjian dalam transaksi syariah berbeda dengan akad dalam transaksi non-syariah, di mana di dalam akad syariah masing-masing pihak terlibat secara bersamaan dan berbarengan dalam membuat akad menyangkut hal yang sangat penting, yaitu keridhaan atau kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Sementara dalam transaksi non-syariah atau konvensional, pihak bank telah mematok sejumlah prosen tingkat bunga tertentu yang berlaku sesuai dengan pilihan pembiayaan dengan sejumlah poin kontrak perjanjian. Peran yang ketiga yaitu akad transaksi syariah yang telah disepakati bersama, terutama dalam hal bagi hasil, nisbah, dan margin keuntungan adalah sudah sesuai dan berdasarkan syariah Islamiyah dan sah hak hukumnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan saling memberi manfaat. Next. Selanjutnya ada definisi fatwa. Fatwa dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab artinya adalah nasihat, petua, jawaban atau pendapat. Sedangkan fatwa menurut istilah ialah menerangkan hukum syarat dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan atau pendapat tentang hukum pada pendapat hukum suatu masalah dari pertanyaan yang diajukan mustafti atau orang atau lembaga yang meminta pendapat tentang kepastian hukum sebuah masalah tertentu terhadap mufti, orang atau lembaga yang dianggap kompeten untuk memberikan fatwa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum fatwa. Dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 43, dijelaskan yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Lalu yang kedua, dasar hukum fatwa ada dalam hadis, yang artinya, dalam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Sa'ad bin Ubaidah radhiyallahu anhu minta fatwa kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu dia mengatakan, sesungguhnya ibuku meninggal dunia, padahal beliau mempunyai kewajiban nazar yang belum ditunaikannya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, tunaikanlah nazar itu atas nama ibumu. Rawahul Abu Daud dan Nasai. Next. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis fatwa. Yang pertama ada Majelis Tarjih Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi sosial keagamaan yang memiliki misi utama pembaharuan atau tajdid terhadap pemahaman agama dalam majelis tarjih. Manhaj pengembang pemikiran Islam dikembangkan atas dasar prinsip-prinsip yang menjadi orientasi utama, yaitu prinsip al-mura'ah,
yaitu konservasi, prinsip al-tahdisi, inovasi, dan prinsip al-ibtikari, yaitu kreasi. Dalam pengembalian keputusan MTPPI terhadap persoalan-persoalan yang memerlukan perspektif oleh majelis ini dibahas dengan cara berupaya mencari dalil yang relevan, menerapkan manhaj al-istinbat, lalu menarik natijah hukumnya. Hasil keputusan kemudian diajukan ke pemimpin Muhammadiyah sesuai tingkatannya yang mempunyai otoritas untuk mentafsirkan atau tidak sesuai pertimbangan yang dimiliki. Namun semua yang telah ditafsirkan masih tetap untuk ditiadakan tinjauan ulang. Next. Lalu selanjutnya ada Lajnah Bahsul Masail NU. NU sebagai jamiah sekaligus gerakan diniyah Islamiyah dan ijtimaiyah serta menjadikan paham sunnah wal jamaah sebagai basis teologi dan menganut salah satu mazhab. Metode istinbat hukum Lajnah Bahsul Masail di kalangan NU tidak diartikan dengan mengambil hukum secara langsung Al-Quran dan Sunnah, namun diartikan sesuai dengan sikap dasar bermazhab, terutama mazhab Syafi'i, menempati posisi yang dominan. Metode pengambilan keputusan hukum dirumuskan pada Munas Bandar Lampung pada tahun 1992 dengan susunan metodologinya yaitu kasus yang jawabannya ditemukan satu qaul atau pendapat. Maka qaul itu yang diambil. Kasus yang hukumnya ada dua pendapat, maka dilakukan takrir jama'i dalam memilih salah satunya. Namun jika tidak ditemukan pendapat sama sekali, dipakai ilhaq al-masail bin nadariyah secara jama'i oleh ahlinya. Dan jika masalah yang dikemukakan jawaban dalam ibarat kita tidak bisa dilakukan ilhaq, maka dilakukan istinbat jama'i. Selanjutnya, ada Majelis Fatwa Indonesia. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, umara, dan cendekiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam di Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Selain itu, kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi, dan sosial, kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya, umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok atau anayah hizbiyah yang berlebihan. Oleh karena itu, kehadiran MUI makin dirasakan kebutuhannya sebagai organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam. Ada 5 fungsi dan peran utama MUI. Yang pertama yaitu sebagai pewaris tugas-tugas para nabi, warasatul anbiya, yang kedua sebagai pemberi fatwa atau mufti, yang ketiga sebagai pembimbing dan pelayan umat, riayat wa khadim al-ummah, yang keempat sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar, yang kelima sebagai gerakan islah wal ahtajib. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, materi mengenai kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dalam hukum Indonesia. DSN MUI dibentuk pada tahun 1999, yang mana bertugas untuk menetapkan fatwa dan opini syariah serta mengawasi penerapannya di bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia. Lebih khususnya, DSN MUI juga dikatakan satu-satunya lembaga otoritatif sebagai lembaga fatwa dan pengawasan syariah kepada Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan, sebagai bentuk pengimplementasian prinsip pemenuhan syariah dalam aktivitas keuangan syariah. Kedudukan DSN sendiri berada di luar otoritas moneter dan industri perbankan, dan juga keuangan dipandang sebagai lembaga independen dan kredibel dan dalam fungsinya untuk mengeluarkan fatwa dan mengatur tata kelola syariah. Selanjutnya, DSN MUI didirikan untuk menggali, mengkaji, serta merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam atau syariah untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan lembaga keuangan syariah, sehingga ada keseragaman fatwa. Peran dari DSN MUI sendiri juga diperkuat dengan dibentuknya DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang terdapat dalam setiap LKS, khususnya pada bank syariah dan unit usaha syariah yang terdapat pada bank konvensional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selanjutnya,
Dalam sebuah artikel yang dibuat oleh hukumonline.com karya Yeni Salma Barlinti yang juga berjudul Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional, mengatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI merupakan hukum positif yang mengikat, bahkan keberadaannya sering dilegitimasi melalui peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah yang sudah seharusnya dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mengenai surat berharga syariah negara dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang mengakui peran fatwa DSN. Selain PBI, keputusan Menteri Keuangan, peraturan Kepala Bapepam LK yang dibuat oleh pejabat berwenang. Selanjutnya, Baik, teman-teman, sekian dari pemaparan kami. Semoga dapat diserap oleh teman-teman sekalian. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.